Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizna Aryani dengan nomor stambuk 1702361201221. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul pengaruh leverage dan investasi terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2017. Di mana pada judul tersebut terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel X1 leverage, variabel X2 investasi, dan variabel Y profitabilitas. Di mana leverage dan investasi merupakan variabel bebas dan profitabilitas merupakan variabel terikat. Selanjutnya latar belakang, di mana pada latar belakang pada proposal tersebut yaitu terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Faktor-faktor tersebut seperti perencanaan finansial, leverage, serta kebijakan-kebijakan internal lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Di mana leverage adalah penggunaan sumber dana perusahaan yang memiliki beban tetap dengan maksud agar dapat meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengaruh leverage dan investasi terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2017. Yang kedua, yang manakah yang paling berpengaruh antara leverage dan investasi terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2017. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh leverage dan investasi terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2017. Yang kedua, untuk mengetahui yang mana yang paling berpengaruh antara leverage dan investasi terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2017. Selanjutnya, kerangka pikir, di mana penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2017. Yang terdiri dari 3 variabel. Variabel X1 yaitu leverage. Menurut Kashmir pada tahun 2013, leverage terdiri dari tiga indikator. Yang pertama, debt to asset ratio, yang kedua debt to equity ratio, yang ketiga long term debt to equity ratio. Variabel X2 yaitu rasio investasi. Yang ketiga, variabel Y yaitu profitabilitas. Menurut Kashmir, profitabilitas terdiri dari 6 indikator. Yang pertama, gross profit margin, yang kedua operating profit margin, yang ketiga net profit margin, yang keempat return on investment atau ROI, yang kelima return on equity atau ROE, yang keenam earning per share. Yang kemudian disimpulkan perusahaan sehat atau tidak sehat. Kemudian direkomendasikan kembali pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2017. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa pengaruh leverage dan investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2017 dikatakan sehat terhadap profitabilitas, dan yang paling berpengaruh antara leverage dan investasi terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah leverage, karena leverage dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2017. Selanjutnya, metode pengumpulan data.
Menurut Sugiono pada tahun 2012, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi atau pustaka, di mana metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis yang tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan sumber data yaitu data sekunder, yakni jenis datanya yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif menurut Sugiono pada tahun 2014 mengemukakan bahwa data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya, yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder menurut Sugiono pada tahun 2014 adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Selanjutnya, metode analisis data. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah yang pertama, rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya. Pengukuran rasio leverage terdiri dari debt asset ratio, yang merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Yang kedua, debt to equity ratio, yang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Yang ketiga, long term debt to equity ratio, yang merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Yang kedua, rasio investasi. Rasio investasi merupakan rasio atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Pengukuran rasio profitabilitas terdiri dari yang pertama, margin laba kotor, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba kotor yang dihasilkan dibanding dengan total nilai penjualan bersih perusahaan. Yang kedua, margin laba operasi. Rasio ini merupakan rasio yang disebut dengan pure profit, yang berarti bahwa profit yang dihasilkan benar-benar murni berasal dari hasil operasi perusahaan sebelum diperhitungkan dengan kewajiban lainnya yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba operasi dari sejumlah penjualan yang telah dicapai. Yang ketiga, margin laba bersih. Margin laba bersih digunakan untuk mengukur besarnya laba bersih yang dicapai dari sejumlah penjualan tertentu. Yang keempat, return on investment atau ROI. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan seluruh aktiva perusahaan yang dimiliki. Yang kelima, return on equity atau ROE, merupakan rasio pengukuran terhadap penghasilan yang dicapai bagi pemilik perusahaan, baik itu pemegang saham baik itu pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen atas modal yang diinvestasikan pada perusahaan. Yang keenam, rasio laba per lembar saham atau earning per share, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah rupiah yang diterima untuk setiap lembar saham biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.